Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'amihi allati la tuhsa. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد بعثت هاديا مرشدا نذيرا ومبشرا ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, hamba-hamba Allah, semoga amal ibadah Isya berjamaah kita barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa kita makbul hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian kita bersalawat dan juga menyampaikan salam kita untuk Habibillah Asyrafil Anbiya wal Mursalin Khataman Nabiyyin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Judul atau tema kita di malam hari ini tentang Nabi Isa. Jika saya tak salah tak salah dengar informasinya tentang Nabi Isa. Betul ya? Apa perlunya kita bicara Nabi Isa saat ini? Ekonomi sedang hancur, politik sedang carut marut, moral anak-anak bangsa semakin jatuh, kehidupan makin gak karu-karuan. Lalu kita bicara Nabi Isa, hubungannya apa? Dunia dah mau perang ketiga dah, sudah mau perang dunia ketiga, lalu kita bicara Nabi Isa, hubungannya di mana? Ini COVID dah mau bangkit lagi nih. Kemarin sempat teler, sebentar mau bangkit lagi. Lalu kita bicara tentang Nabi Isa. Dajjal dah mau keluar, kita bicara Nabi Isa. Kaum muslimin, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengumumkan 2023 hitam dan gelap. Enggak tahu jalan keluarnya macam apa. Resesi ekonomi, krisis ekonomi global akan ikut menyedot Indonesia ke dalam lubang yang sangat dalam. Seluruh dunia akan mengalami
krisis keuangan yang sangat mengerikan, lebih ngeri daripada 2008. Lalu kita bicara Nabi Isa. Benar nih judulnya, bertahan kita dengan judul ini. Hah? Mulai ragu kan? Hadirin hamba-hamba Allah yang saya muliakan, jangan salah-salah. Nabi Isa itu adalah puncak pertolongan Allah ketika seluruh manusia sudah putus asa. Kehadiran Nabi Isa, kalau kata orang Padang, sebagai si tawar si dingin, ya. Dialah yang akan menjadikan kehidupan ini kembali stabil dan normal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat manusia-manusia di bumi, bahkan kata Rasulullah, orang beriman saja nanti di akhir zaman, saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Ini orang beriman yang imannya kuat ya. Saking beratnya pada masa itu hidup di atas punggung bumi, saat mereka melewati kuburan, dia berharap kalaulah dia yang di dalam kuburan itu, kenapa bukan saya yang di dalam? Saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Mau bunuh diri takut dosa, bertahan hidup sudah tak kuat lagi. Di saat Dajjal dengan segala fitnah dan dustanya berhasil menteror iman, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang rapuh imannya dari kalangan umat Nabi di akhir zaman, sehingga berhasil memurtadkan sepertiga total dari umat Nabi Muhammad di muka bumi ini. Saat itu satu-satunya yang berhasil menghentikan, memadamkan fitnah Dajjal, bahkan juga menghabisi, membunuh Dajjal, hanyalah beliau. Beliaulah yang akan menjadi jembatan bertukarnya kita dari fase keempat menuju fase terakhir, fase kelima, di mana dari fase keempat Islam sedang terpuruk, kaum muslimin dizalimi di mana-mana, para ulama diteror, syariat Islam diperangi. Apapun yang berbau Islam, sedunia orang kompak untuk memadamkannya. Tapi ternyata puncak dari itu semua, ketika semua orang beriman sudah tidak berdaya, sudah tidak lagi berkutik, tak tahu mau kemana, tak tahu mau buat apa, bahkan sosok sebagai pemimpin terakhir umat Islam di muka bumi yang paling diharapkan, Imam Al-Mahdi pun tak tahu lagi akan bagaimana. Saat itulah Allah turunkan Nabiullah Isa alaihi salam menguatkan Imam Mahdi. Ini untuk judul yang sehebat ini, kalau masjid kita punya cadangan atau persiapan whiteboard, papan tulis, kalau ada datangkan ke sini untuk kita tulis-tulis. Spidolnya juga bawa, ya, penghapusnya juga bawa. Karena masalah ini nggak akan bisa lepas dari orat-oret kaum muslimin. Ibu-ibu yang di belakang masih sempat mau ngambil teropong ke rumah, boleh. Karena ibu-ibu jauh itu dari belakang melihat nanti ke depan. Ada kan papan tulis? Nah, tapi kalau tak ada di rumah, teropong nggak punya, kacamata juga nggak ada, sudahlah. Andalkan saja pendengaran, insya Allah suara saya lumayan lantang, insya Allah. Oke ya, sambil nunggu papan tulis datang, saya hanya umumkan, insya Allah tanggal 2 Desember
hari Jumat besok di Jakarta, semoga ada yang mewakafkan waktunya bersaksi di hadapan Allah, bergabung dengan para habaib, para ulama, para ustaz-ustaz, dai-dai nasional kita untuk reuni akbar 212, bermunajat, beristighatsah, berdoa kepada Allah sambil mendengarkan arahan-arahan, langkah-langkah zikir dan fikir tentang keumatan di akhir zaman. Insyaallah ya, niat. Mulai dari tahajud di sana. Mulai dari tahajud sampai kepada duha, ya, sampai kepada duha. Orasi bergantian dari para tokoh dan ulama. Insya Allah kita semua jangan pernah kendor semangatnya, ya. Sambil nunggu papan tulis datang. Ini datang kah? Papan tulisnya datang? Walah, baru dicari. Berarti 50% ada, 50% tak ada. Saya pikir tadi ada, soalnya mantep banget. Ada apa tulis? Ada. Di sekolah. Baiklah kaum muslimin, kalau memang tak ada tak apa. Kalau memang tak ada, pengajian lanjut. Jangan sampai tak ada di pending pula besok ngajinya. Siapkan papan tulis. Wahai hadirin, benar yang dikatakan oleh ustaz kita tadi. Saya dari sejak kemarin sudah meluncur dari kota Payakumbuh ke kota Pekanbaru untuk naik pesawat menuju ke Jogja. Seharusnya turunnya di Semarang atau di Solo, itu lebih ideal, tapi tak tahulah apa yang ada dalam pikiran panitia dan tim, dibuatnya tiket ke Jogja. Lah jauh kita jalan kemari. Jam 3:30 kami sudah bangun, kemudian bergegas menuju ke airport. Jam 7 kami pun terbang, jam 7.30. Mendarat hampir jam 10:30. Jam 11 dengan kereta kami ke Tugu. Dari Tugu kami naik mobil, naik darat ya, jalur mobil. Alhamdulillah sampai pas maghrib tadi. Pas baru maghrib langsung datang Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, hafizahullah wa akramahullah. Diajaknya langsung ngobrol. Lalu saya katakan, Ustadz, saya harus ganti baju, harus mandi, sebentar lagi habis maghrib dijemput. Masya Allah, ini baru papan tulis. Kasih jalan ya, kasih jalan. Awas, awas di atas, awas di atas, lihat ke atas. Semangat betul nih, ini jadi paskibraka bisa. Masya Allah. Terbalik. Oh. Speakernya nggak ada sekalian. Oh, nggak ada spidol? Nggak apa-apa. Nggak ada spidol nggak apa-apa. Pakai ini bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita lanjut ya. Jadi begini, saat saya sampai selesai langsung gejebar-gejebur, ganti baju, sholat maghrib, belum lagi sempat berkutik sudah datang mobil menjemput. Alhamdulillah datang kemari, kata saya mata sudah tak kuat lagi mau dibuka, udah berat sekali. Saya bilang kalau sekarang ini dipilih untuk makan atau tidur, saya pilih tidur, saya bilang. Untunglah ada sambal pedas Pak, sehingga mata ini melotot lagi. Memang itu obat satu-satunya untuk orang Padang. Spidol ya, nggak apa-apa, tapi bukan permanen kan. Hadirin, Nabi Isa alaihissalam, dianya adalah tanda besar kiamat yang ketiga ya. Alhamdulillah, semoga bukan permanen. Waduh, oh ya alhamdulillah. Gimana kalau saya berdiri kemudian saya bawa ini ya, atau ada mic?
Minta maaf merepotkan ya Bapak. Nah, Rasulullah SAW bersabda, menjelang kehancuran alam semesta, menjelang kiamat akan muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Mirip dengan wanita hamil besar, sebelum melahirkan terjadi 10 bukaan dulu. Aneh ya, Rasulullah bukan dokter, tapi Rasulullah bisa menjelaskan wanita mau melahirkan, hamil besar mau melahirkan, terjadi 10 bukaan dulu. Pernah melahirkan Pak? Salah tanya Bu, tanya ibu-ibu kita di belakang. Ada Pak dokter ahli kandungan, semuanya tahu wanita sebelum melahirkan di kehamilan tuanya pasti terjadi 10 bukaan. Rasulullah mengumpamakan itu. Lalu kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan macam ini ya. Lalu ada lubang di bawahnya tembus di atas, dapat dimasukkan tali. Bagian butir yang kedua juga begitu, lubang di bawahnya tembus di atas, masuk lagi tali. Begitulah 10 butir marjan, ada tali di tengah-tengahnya sehingga terjalin seperti tasbih ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul. Lalu kata Rasulullah, ayyuqta'u silk, ketika simpulnya itu digunting, dipotong, diputus, maka apa yang terjadi? Butiran yang pertama pasti meluncur jatuh. Apa yang terjadi dengan butiran kedua? Nyusul. Pakai lama atau langsung? Langsung. Sep. Wanita bukaan 1, tidak lama kemudian bukaan 2, setelah tak lama kemudian bukaan 3, menyusul bukaan ke-4, bukaan ke-5, dan makin dekat jaraknya, makin dekat waktunya. Baik kaum muslimin, seperti itu. 10 tanda besar kiamat ini kita orang Islam, orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja nanti. Setelah itu tanda besar kiamat yang nomor 8, nomor 9, nomor 10 insyaallah ta'ala, dan alhamdulillah kita tak akan menyaksikannya. Di tanda besar kiamat yang ke-7, seluruh kita Allah wafatkan serentak sebumi. Orang Islam yang ada iman di dadanya akan meninggal secara serentak. Caranya kata Rasulullah, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi, bersumber dari negeri Yaman, dengan cepat membungkus bumi. Siapapun yang ada di muka bumi, orang Islam yang ada iman di dalam dadanya, sekalipun imannya cuma seujung kuku, angin lembut ini pasti akan sampai kepada orang itu. Walaupun dia di gua, kata Rasulullah, di gunung, di lembah, di pulau, di gurun Sahara, di mana saja ada orang Islam yang di dalam dadanya ada iman, pasti dia disentuh oleh angin itu. Saat angin itu berhembus menyentuh kulitnya, menyentuh tubuhnya, terhirup olehnya, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Meninggal dunia. Tanda besar kiamat yang keberapa tuh? Yang ke-7. Berarti setelah itu tidak tersisa lagi ada orang Islam atau orang beriman yang kenal Allah. Yang melanjutkan hidup di muka bumi, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Nggak kenal Allah, jangankan kenal ajaran Islam, agama Islam. Setelah terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7, manusia yang hidup hanya 1 atau 2 generasi. Di hadis yang lain Nabi berkata, 40 tahun setelah wafatnya serentak seluruh orang beriman sedunia, 40 tahun setelah itu barulah Allah kiamatkan dunia, hancurlah alam semesta. Mari kita mulai menulis. Alhamdulillah. Izin ya Bapak. Ada berapa tadi tanda besar kiamat? Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama yaitu bumi diselimuti oleh kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal dan panas. Orang tidak mampu melihat apa-apapun di muka bumi ini. Jangankan jarak 1-2 meter, di siang hari bolong
kamu mencoba meletakkan telapak tanganmu di depan wajah, kamu tak mampu melihat apa-apa. Saking tebalnya debu dan asap yang bersatu, sehingga seluruh atmosfer bumi gelap gulita. Saat itu orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Peristiwa ini kata Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis disebut dengan istilah dukhan. Saking hebatnya kejadian ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan, ya, 40 hari 40 malam gelap gulita. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara kami membedakan masuknya waktu sholat? Kata Rasul, main kira-kira saja. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Baiklah, apa penyebab terjadinya dukhan? Dukhan ini kan tanda besar kiamat yang pertama. Ya, kita tadi membacakan hadis. Apabila yang tadi ada simpulnya, apabila simpulnya digunting, diputus, meluncurlah, keluarlah satu, menyusul yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Wahai kaum muslimin, apa yang menyebabkan putusnya simpul tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya dukhan? Di dalam banyak penjelasan para ulama, sampai sanadnya kepada Abdullah bin Abbas, para sahabat-sahabat menghubungkan terjadinya dukhan ini adalah akibat hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak bumi. Begitu. Ini ada dalam tafsir, ada dalam qaul sahabat, ada dalam athar. Hantaman meteor menimbulkan dukhan. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Meteor ini kaum muslimin akan berdampak menghentikan semua teknologi yang ada di dunia. Listrik akan padam selama-lamanya. Saat itu kita tahu ketergantungan manusia dengan listrik secara total. Ketika listrik sudah berhenti, maka semua teknologi menjadi musnah. Akibat hantaman meteor terjadilah dukhan. Daratan dihantam oleh batu ruang angkasa, menimbulkan ledakan lebih dari 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak. Ini akan menjadikan dukhan menyelimuti bumi 40 hari saja. Setelah itu dukhan pun tersibat. Matahari kembali menerangi bumi. Kehidupan dunia sudah berubah dari sebelumnya. Cuaca yang tidak lagi bisa diperkirakan, ekstrimnya suasana panas gersang yang luar biasa, dan ini menjadikan manusia kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Maka tak lama setelah itu, antara 2 atau 3 tahun kemudian, menyusullah tanda besar kiamat yang kedua, dan ini adalah menuju puncak keputusasaan dan puncak fitnah di muka bumi, yaitu Dajjal pun muncul. Dajjal muncul. Dajjal membawa teknologi kuno, menggabungkan dengan kekuatan sihir, dibantu oleh seluruh setan, dikomandoi oleh iblis, bergabung dengan Dajjal. Maka Dajjal membawa gunungan makanan ketika manusia di muka bumi kelaparan. Dajjal dengan sihirnya mempermainkan langit, mendatangkan awan, menurunkan hujan, dan menjadikan air-air sungai mengalir. Dajjal menyuburkan tanaman dan menghidupkan hewan ternak yang mati. Lalu Dajjal mengklaim, saya adalah Tuhan kalian. Maka dia mengajak siapa yang mau sujud menyembah saya, diberikan kehidupan, diberikan makanan, diberikan tontonan dan hiburan oleh Dajjal. Singkatnya kata Rasulullah, 2/3 manusia beriman dengan Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Saat itu saudara-saudara, Imam Mahdi telah muncul terlebih dahulu. Awas ya, Imam Mahdi telah muncul terlebih dahulu. Dalam beberapa riwayat yang kami pelajari, kemungkinan munculnya Imam Mahdi sebelum meteor, kemunculan Imam Mahdi
Al-Mahdi. Al-Mahdi ini dahsyatnya, dia mampu mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Al-Mahdi sanggup mempersatukan umat Islam seluruh dunia yang terpecah belah, yang tak mau bersatu, yang tidak mau berbaiat dan bergabung dengan Imam Mahdi, murtad. Sepertiga umat Nabi Muhammad di akhir zaman menolak kemunculan Imam Mahdi. Singkatnya, Imam Mahdi berhasil menaklukkan seluruh dunia. Pusat pemerintahan Islam saat itu adalah di Palestina, Baitul Maqdis. Imam Mahdi alhamdulillah telah berhasil mengantarkan umat Islam kembali kepada wibawanya, kembali kepada keagungannya. Sangat disayangkan Imam Mahdi kalau menghadapi manusia dia bisa, tapi ketika Dajjal muncul, Imam Mahdi bukan levelnya Dajjal. Negara mana saja dihadapkan Imam Mahdi, Allah taklukkan negara ini. Tidak ada negeri apapun yang dimasukkan Imam Mahdi dan orang beriman di belakangnya, melainkan negeri itu pasti Allah tundukkan, Allah taklukkan. Namun sayang, saat Dajjal muncul, Imam Mahdi pun hampir dibunuh. Dajjal telah mengepungnya. Orang-orang beriman yang bersama Imam Mahdi hampir dibantai oleh Dajjal. Saat itu di waktu subuh, dari langit Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ini dia tema kita sekarang, tentang Nabi Isa alaihi salam. Berapa lama jarak antara Dajjal muncul dengan Allah turunkan Nabi Isa? Di dalam beberapa riwayat dan hadis hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Ya. Setelah Dajjal muncul 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Allah pun menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ingat, Dajjal tidak bisa diatasi oleh siapapun, tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kekuatan umat Islam yang begitu dijaya dipimpin Imam Mahdi tak kuasa menghadapi Dajjal. Dajjal di belakangnya bergabung kekuatan jin, kekuatan setan. Seluruh Yahudi sedunia menjadi bala tentaranya. Orang-orang murtad sedunia menjadi bala tentaranya. Sementara setan-setan terkuat dan terjahat, jin-jin yang fasik dan kafir, semuanya di bawah komando iblis berbaiat dan bersatu untuk menguatkan Dajjal. Maka kaum muslimin, saat itu satu-satunya makhluk yang bisa mengatasi Dajjal adalah Isa alaihi salam. Baik ya, sebelum kita cerita tentang Nabi Isa alaihi salam, kita lanjutkan sedikit. Nabi Isa akhirnya berhasil membunuh Dajjal. Di mana dibunuh? Di Babylon, yaitu sebuah gerbang yang dibangun oleh Bani Israel di Palestina di tepi laut, ya, disebut dengan Babylon. Babylon di Palestina. Nabi Isa membunuh Dajjal. Tak lama kemudian tanda besar kiamat yang keempat hadir. Siapa yang hadir saat ini? Anak keturunan Nabi Adam juga, tetapi mereka adalah sebuah ras yang sangat brutal, ras yang sangat kejam dan biadab, tak ada hati, tak ada perasaan. Mereka dinamakan dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini tidak punya perasaan, tak punya hati, tak punya rasa kasih sayang. Mereka hanya membunuh, membantai siapapun manusia yang mereka jumpai selain daripada ras mereka. Hidung mereka pesek-pesek, tubuh mereka agak sedikit pendek-pendek, warna kulit mereka kuning kepucat-pucatan. Dan mereka ini kaum muslimin yang kami muliakan, dalam setiap 1000 orang manusia
satu yang cuma kalian, 999-nya mereka. Tidak ada yang sanggup mengatasi dan melawan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk Nabi Isa. Bahkan Allah perintahkan Nabi Isa, larilah kau, bawa orang-orang beriman bersamamu. Hari ini Ya'juj telah lepas, tidak ada yang sanggup melawan mereka, kata Allah. Tapi wahai kaum muslimin, ternyata hanya doa Nabi Isa lah yang dipanjatkan kepada Allah di atas gunung Tursina. Doa Nabi Isa ini dikabulkan oleh Allah sehingga Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah seperti Allah membinasakan pasukan Abraha. Ya, mereka dikerubungi oleh kuman bakteri yang langsung buat mereka mati satu malam. Jumlah mereka yang membungkusi dunia mati langsung dalam keadaan membusuk dan berulang tubuh mereka. Besok pagi permukaan bumi dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Baik ya kaum muslimin, kita stop sampai di sini. Kita fokusnya di sini. Jadi dua makhluk yang benar-benar sumber malapetaka di muka bumi, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, diselesaikan oleh Nabi Isa. Kita fokus sekarang kepada Nabi Isa nya. Allahu Akbar. Bapak, Ibu yang kami muliakan, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Nabi Isa belum mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan dari kejaran bangsa Yahudi. Mereka berencana untuk menangkap Nabi Isa, disalib, ya, dihinakan, tapi Allah selamatkan. Dibawalah fisiknya bersama dengan ruhnya, di-off-kan perputaran waktu untuk Nabi Isa, dibawa ke langit dunia. Sehingga Rasulullah bersabda, saat saya Isra dan Mi'raj di langit dunia, saya berjumpa dengan saudara saya Isa alaihissalam dalam keadaan ruh dan jasadnya masih bersatu. Usia Nabi Isa saat diangkat ke langit 33 tahun. Ketika Nabi Isa di langit, perputaran dan peredaran zaman Allah off-kan untuk Nabi Isa, sehingga Isa tetap semuda itu sampai hari ini. Nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masih berusia 33 tahun. Begitu. Setelah nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu, bukan lagi sebagai nabi yang baru. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, kerjanya adalah menguatkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajak semua orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang macam-macam omongannya tentang Nabi Isa, diajak balik tobat, luruslah, jalanlah kembali ke jalan yang lurus, dan diajak bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi Isa turun nanti di akhir zaman bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu baik-baik. Nabi Isa turun nanti bukan lagi sebagai nabi. Lalu sebagai apa? Beliau mengatakan, unziltu ana waziran, aku nanti diutus, diturunkan lagi ke dunia di akhir zaman, waziran, sebagai pendamping. Pendamping siapa? Pendamping Imam Al-Mahdi. Kapan Nabi Isa turunnya? Ya di akhir zaman. Setelah Imam Mahdi. Jawabannya sangat lugu. Di akhir zaman, benar di akhir zaman. Nabi Isa nanti turunnya saat Imam Mahdi sudah terkepung di masjid Jami' yang memiliki menara putih di Damaskus, Suriah.
Sekarang masjid itu sudah ada. Kaum muslimin, Imam Mahdi tak berkutik. Dajjal berkata, besok kita bunuh si Mahdi, besok orang-orang yang bersamanya kita bantai. Sehingga orang-orang Yahudi dan seluruh bala tentara Dajjal di luar sudah penuh kegirangan, siap membantai. Ternyata di waktu subuh, dua orang malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat tampan dan sangat bersih. Rambutnya seperti baru saja disiram, seperti mengeluarkan tetesan-tetesan air. Wajahnya sangat jernih. Lelaki ini turun diapit oleh dua malaikat, sementara kedua tangannya memegang pundak masing-masing malaikat. Turun ke bumi, landing. Selesai turun, dua malaikat ini kembali naik. Imam Mahdi langsung mundur, padahal sudah mau mengimami solat itu. Ketika beliau perintahkan aqimus shalah, ayo sekarang qomat. Ketika muazin tadi sudah selesai qamat, tiba-tiba dari langit turun Nabi Isa. Imam Mahdi langsung mundur. Orang-orang beriman sudah paham, ini memang saatnya Nabi Isa tuh turun. Ya, saat Imam Mahdi mundur ke belakang, kata Nabi Isa, tidak. Yang menjadi imam untuk generasi sekarang, untuk periode sekarang adalah kamu, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman, bukan saya imamnya. Ya, lanjutlah engkau wahai Mahdi, tetaplah menjadi imam, saya makmummu di belakang. Ingat itu. Jadi Nabi Isa turun nanti bukan menjadi pemimpin. Nabi Isa nanti turun bukan menjadi nabi, tetapi menjadi wazir, menjadi penguat, menjadi pendamping bagi Imam Al-Mahdi. Ibaratnya tokoh spiritualnya, mufti agungnya nanti adalah Nabi Isa. Top leadernya adalah Imam Mahdi. Hanya saja wahai kaum muslimin, Nabi Isa ini digelari dengan Al-Masih Isa alaihi salam. Dajjal digelari apa? Sama-sama Al-Masih. Benar, laknatullah, benar sekali. Tapi gelarnya juga Al-Masih. Ada dua Al-Masih ya, Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Apa arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya adalah orang yang mampu menghapus. Kalau Dajjal, dia mampu menghapus keimanan di dalam dada orang. Dia mampu menghapus kebenaran dari pandangan orang. Dia mampu menghapus keadilan di muka bumi. Tapi Nabi Isa nanti menghapus keberadaan kekufuran, menghapus kesyirikan, menghapus seluruh kezaliman, menghapus eksistensi Dajjal. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Yang satu menghapus kebenaran, yang kedua menghapus kebatilan, kezaliman, termasuk Dajjal dihapusnya. Jadi sekarang ada dua kekuatan spiritual. Yang satu ditopang oleh setan dan iblis, yaitu Dajjal. Yang satu didukung oleh Allah Rabbul Alamin, Nabi Isa alaihissalam. Ini mirip kayak film Lord of the Ring ya. Mirip dengan film-film yang kalau penjahatnya datang, Mummy Return gitu contohnya. Penjahatnya datang, lakonnya pun datang. Dajjal muncul, Allah turunkan pula Nabi. Sebab Dajjal ini bukan makanannya Imam Mahdi. Dajjal ini garapannya Nabi Isa. Sengaja Allah tahan ke langit Nabi Isa. Pertama, untuk memuliakan Nabi Isa. Yang kedua, di dalam kitab-kitab tafsir kita baca, ternyata Nabi Isa ini berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Isa mengumumkan, setelah aku nanti akan datang seorang nabi yang membawa ajaran, membenarkan apa yang ada padaku, namanya Ahmad. Lalu Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Macam mana itu? Dia diutus sebelum Nabi Muhammad ada. Ternyata dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Allah kabulkan.
Allah simpan dia ke langit. Nanti Allah munculkan di akhir zaman dan dia mengatakan, saya membenarkan agama Nabi Muhammad dan saya mengajak kalian bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jadilah Nabi Isa umatnya Nabi Muhammad, terkabullah doanya Nabi Isa alaihi salam. Sampai di sini paham? Nabi Isa memang diberi oleh Allah mukjizat yang luar biasa. Dajjal bisa menghidupkan yang mati, tapi itu dalam sihir dan kebohongan. Nabi Isa benar-benar diizinkan Allah dengan mukjizatnya menghidupkan orang yang benar-benar mati. Dajjal bisa menghidupkan yang mati ya. Tapi kata Rasulullah, ketika Dajjal berkata, kalian yang belum beriman pada saya, apa masalah kalian? Apa kata mereka? Kami baru beriman bahwa engkau adalah Rabbul Alamin bila engkau bisa menurunkan air dari langit. Karena sudah lama air hujan tak turun, sudah lama hewan ternak mati, tanam-tanaman juga mati. Kata Dajjal, kalau saya turunkan kalian beriman tidak? Iya, kata mereka. Baik, saksikan ke langit. Maka Dajjal berkomat kamit membaca tertentu, maka bergumpal-gumpallah awan datang, lalu diturunkanlah hujan sihir. Lalu tempat yang diturunin hujan sihir ini juga tumbuh kembanglah rumput-rumput dengan cepat. Hewan ternak yang tersirami oleh hujan palsu itu juga bangkit kembali dalam keadaan berdaging. Setelah itu Dajjal berkata, sekarang sujud kepada saya. Orang-orang yang tadi mensyaratkan kau adalah Tuhan yang kami sembah dengan syarat kau bisa turunkan hujan, sujud kepada Allah. Masih ada beberapa lagi yang bertahan. Lalu Dajjal berkata, kalian kenapa tak mau sujud? Apa kata mereka? Kami takkan sujud kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Baik, kata Dajjal. Kalau saya hidupkan semua yang sudah mati, kamu beriman dengan saya? Saya adalah Rabbul Alamin. Iya, kata orang-orang ini. Maka Dajjal pun memperlihatkan, tuh kuburan. Perhatikan baik-baik oleh kalian semua dan siap-siap sujud kepada saya. Dajjal pun menunjuk kepada semua kuburan yang ada. Bangkit kalian. Maka kata Rasulullah, keluarlah dari seluruh kuburan tadi orang-orang yang mati dan pernah dikuburkan di sana. Keluar dalam keadaan utuh, badannya, wajahnya, semuanya sehat walafiat, bangkit langsung menemui keluarganya masing-masing. Apa katanya? Nih, saya sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan kita. Inilah dia Tuhan kita yang maha suci, maha agung. Sujudlah bang, sujudlah mas, sujudlah dek, sujudlah mak, sujudlah nak. Ngajak sujud keluarganya yang belum sujud. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan percaya semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu pernah mati, karena yang sudah mati ya sudah mati. Tapi yang bangkit itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Jadi itu bukan sebenarnya manusia, tapi setan yang menjelma kembali dalam bentuk. Kalau Nabi Isa dalam Al-Quran benar-benar orang mati betul yang dihidupkannya dengan izin Allah. Itu perbedaannya. Jadi kekuatan Nabi Isa asli, kekuatan Dajjal ditopang oleh sihir, setan dan iblis palsu dan lemah. Berhadapan dua tokoh ini. Antum kalau dengar, ya Allah, ini mirip banget dengan film-film Hollywood. Mirip banget. Kalau ada tokoh-tokoh Hollywood yang ahli buat film itu yang masuk Islam, dia bacalah kisah ini, pasti dia bisa buat film itu. Kaum muslimin, Nabi Isa alaihi salam saat dia baru saja turun menjadi makmum, selesai solat, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya berzikir sambil menunggu matahari terbit. Sementara Dajjal di luar sudah bersiap-siap untuk memberangus, untuk mendobrak gerbang masjid Manaratul Bayadha, Masjid Jami, ya, siap untuk didobrak. Ketika Dajjal mendekati gerbang dengan penuh kesombongan, Nabi Isa juga dari dalam sudah mendekati gerbang, ya, saling mendekat. Dengan singkatnya pintu gerbang masjid pun dibuka. Dajjal terperanjat. Kenapa? Di depannya sudah ada yang paling ditakutinya, Isa alaihi salam. Rasulullah bersabda, demi Allah, kata Rasul,
Coba baca dalam buku ensiklopedia akhir zaman ya. Demi Allah kata Rasulullah, nafas Nabi Isa dapat terhirup dari jarak 500 km. Siapapun orang-orang kafir yang bisa menghirup nafas Nabi Isa, mereka akan mati di tempat. Coba kita bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang macam ini yang dihadapi oleh Dajjal. Langsung Dajjal menjerit dengan melihat Nabi Isa jaraknya dekat sekali dengannya, menjerit. Kenapa? Rasulullah bersabda, tubuh Dajjal meleleh bagaikan lilin kena api, Pak. Bagaikan garam kena siram air, meleleh tubuh Dajjal, menjerit. Lalu Dajjal lari dengan kecepatan yang tidak terkira, bagaikan kilat ke ujung timur dunia. Kata Rasulullah, Allah telah jadikan Nabi Isa nunggu di sana. Lari dia ke ujung barat. Lalu kata Rasulullah, Nabi Isa udah nunggu di sana. Mau kemana ente? Sementara Nabi Isa di tangannya menggenggam senjata yang dibawa dari langit. Senjata ini khusus untuk membunuh Dajjal. Allah. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal pun lari ke pintu Lut, bab Al-Lut. Allah, Allah, wahai kaum muslimin, bab Al-Lut ini belum pernah ada. Barulah Israel menjajah Palestina baru-baru ini. Merekalah yang membuat bab Lut itu. Dan Nabi berkata, Dajjal akan ke sana. Dia pikir bahwa di situ tempat yang bisa dia mengamankan dirinya dari kejaran Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga ada nunggu di sana. Saat Dajjal muncul, langsung tombak yang dibawa Nabi Isa menghunjam ke tubuhnya. Tembus, mati Dajjal. Tombak yang masih berlumuran darah oleh Nabi Isa dengan izin Allah langsung kembali sampai di Masjid Jami' Manaratul Bayda di Damaskus itu, dan diperlihatkan darahnya Dajjal. Bertakbirlah Imam Mahdi, bertakbirlah orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ngacir. Mereka lari dalam keadaan ketakutan, sembunyi kemana-mana. Saat itulah nanti kita dengar hadis, setiap orang Yahudi dimanapun bersembunyi, alam berbicara, Muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap, bunuhlah dia. Ya, saat itu habisnya orang Yahudi, habisnya. Lalu Rasulullah bersabda, Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal, habisnya seluruh orang Yahudi, Nabi Isa mengajak Islam kembali seluruh orang Kristen sedunia, dan mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka inilah ayat Allah dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak seorang pun ahlul kitab dari kalangan Nasrani, melainkan di akhir zaman seluruh mereka pasti akan beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Lalu mereka percaya Nabi Isa adalah seorang manusia biasa, dia adalah Nabi yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad. Lalu mereka semuanya percaya Nabi Muhammad Nabi penutup, dan mereka akhirnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semuanya beriman kembali. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya, Nabi Isa setelah itu menghapus semua perpajakan di muka bumi. Bumi dipenuhi dengan jizyah oleh Nabi Isa itu dihapus. Lihat Arab Saudi sekarang, Pak, gila-gilaan malai rakyatnya dan orang yang kerja di sana itu dengan pajak. Negara-negara di muka bumi sikit-sikit pajak. Kita di Indonesia kena pajak enggak? Kena pajak. Ini nanti akan diselesaikan oleh Nabi Isa. Jangan berharap rezim yang ada sanggup menghilangkan pajak. Bahkan makin lama makin berat kita ini dibebani dengan pajak. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, semua babi di muka bumi dihabisi oleh Nabi Isa AS. Diperintahkan babi dimanapun ketemu, bunuh, tanamkan ke dalam perut bumi. Ya, tidak ada lagi babi. Khamar dihilangkan semuanya oleh Nabi Isa alaihissalam. Diajak seluruh manusia untuk membagi-bagikan harta
Karena kata Rasulullah, Nabi Isa akan menyebabkan harta di muka bumi keluar, muncul semuanya. Simpanan-simpanan bumi, Pak, emas dimanapun berada, ya, perak bermunculan, sehingga kata Rasulullah tidak ada satupun orang setelah itu yang miskin. Tak ketemu lagi orang yang mau menerima zakat, tak ketemu lagi orang yang mohon sedekah, tak ada lagi orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan. Hidup benar-benar merata kekayaan, sampai-sampai kata Rasulullah, ada orang yang saking pengennya bersedekah. Dulu hobi bersedekah, bapak dulu hobi sedekah, Pak, jadi sebentar sedekah di mana-mana. Karena Nabi Isa sudah muncul, kekayaan sudah merata di muka bumi, hobi bapak itu tak tersalurkan. Lalu akhirnya kata Rasulullah, ada orang yang beriman membawa emas 2 genggam tangan di tangannya, emas murni, diantarkan ke tetangga-tetangganya, ini hadiah saya, ini sedekah saya, terimalah. Setiap tetangga berkata, kamu adalah orang soleh, kamu adalah orang baik, terima kasih dengan niat baikmu, tapi minta maaf, no, di dapur saya ada 5 karung, saya bingung mau diapain. Saking kayanya setiap manusia. Saat Nabi Isa diturunkan, kaum muslimin, ini bukan dongeng ya Pak ya, ini bukan dongeng, tetapi Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis. Maka turunnya Nabi Isa benar ya, sebagai si tawar si dingin ya, penyejuk bumi, menjadikan dunia ini penuh barokah. Lalu Imam Mahdi dinobatkan resmi sebagai khalifah kaum muslimin, Nabi Isa sebagai mufti agungnya, Nabi Isa sebagai tokoh spiritualnya, syekh akbarnya Nabi Isa alaihissalam. Namun saat itu beliau tidak lagi dipanggil dengan Nabi, karena tak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kaum muslimin. Dah, Dajjal dah selesai. Kezaliman di muka bumi sudah tidak ada. Keadilan merata di mana-mana. Semua perang berhenti. Bencana demi bencana padam. Kita tak terbayangkan oleh kita ya, saktinya Nabi Isa ini lagi. Bumi yang penuh dengan bencana di mana-mana, gunung-gunung meletus, tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, penyakit di mana-mana, perang di mana-mana. Turunnya Nabi Isa, semuanya padam dan berhenti. Berganti dengan semua dalam perut bumi, dari kemewahan muncul ke permukaan, semua orang menikmati. Keamanan merata, tidak ada, jangankan 2 negara, 2 manusia pun tidak ditemukan ada yang kelahi saat itu. Bahkan hewan-hewan buas akan menjadi jinak di masa itu. Allah. Sampai kapan? Sampai orang beriman seluruhnya mati serentak sedunia. Ini dalilnya ada tidak? Ada dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nur ayat 55. Jangan dikatakan ini khayalan ya. Buka Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah janji pemerintahan Islam di akhir zaman akan kembali memimpin seluruh dunia. Semua rasa takut akan berganti dengan rasa aman. Semua orang dengan leluasa dan penuh dengan percaya diri dan tenang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada satu lagi tantangan terberat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini tantangan Pak. Siapa tadi Ya'juj dan Ma'juj? Siapa tadi Ya'juj dan Ma'juj? Keturunan Nabi Adam. Jangan dianggap dia makhluk dibawa oleh UFO turun ke bumi, makhluk dari ruang angkasa yang lain. Ya'juj dan Ma'juj min bani Adam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Adam. Kalau dibahas oleh para ulama-ulama khalaf kita, sebenarnya Amerika Serikat, Eropa, Cina, suku Barbar, Mongolia, bahkan Turki dan negara Asia Tengah itu sebenarnya masih agak satu, ibarat kita masih Asia Tenggaranya gitu ya. Tetapi yang paling brutal dan paling jahat, paling hobi perang, paling hobi membunuh di muka bumi saat itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ada 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. 1, seluruh malaikat. 2, iblis. 3,
Dajjal, 4 Ya'juj dan Ma'juj, 5 Nabi Isa. Nah, untuk Ya'juj Ma'juj ini dipanjangkan umurnya setelah dia ditembok, dibatasi dan digaibkan dari pandangan dan jangkauan manusia. Sampai-sampai ada satelit. Hari ini satelit ada, tak mampu mendapatkan di mana posisi mereka. Walaupun lokasinya ada ketemu. Antara Azerbaijan dengan Armenia ada 2 gunung, dan gunung itu dari puncak ke puncaknya sudah ada coran besi, Pak. Dan itu dibungkus oleh salju sekarang ini. Ini wahai kaum muslimin, oleh Ibnu Battutah, warga dan masyarakat sekitar bersaksi, kami sering mendengar hiruk pikuk dari balik sana. Hiruk pikuk kayak orang sibuk lagi kerja keras. Tapi ketika dipakai Perancis, Inggris, Belanda, Mesir dan beberapa negara lainnya menggunakan drone, pakai helikopter, pakai mereka coba melihat dan melihat, enggak ketemu apa-apa. Tapi dari balik sini kedengaran suara ribut di sebelah sini. Suara ribut itu ngapain? Orang lagi kerja keras untuk membolongi dinding yang dicor oleh Zulkarnain yang agung. Di surah Al-Kahfi itu ayat 94 sampai ayat 100. Di akhir zaman Allah jadikan tembok itu menjadi hancur, lalu mereka keluar bagaikan semut dari gunungan sarangnya, memenuhi bumi, dan mereka dalam keadaan lapar dan haus. Sehingga ketika mereka sampai di Danau Tiberias, Palestina, yang paling depan dari mereka mendapatkan sisa air sedikit lagi, mereka minum. Saking banyaknya jumlah mereka bergantian minum, lalu masih kelompok yang di depan dah habis dah. Yang bagian belakang nyampe di situ, loh kok habis kata mereka. Padahal dihabis oleh teman-teman yang di depan. Wahai kaum muslimin, seluruh manusia yang ada di negeri Arab dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, sampai enggak Ya'juj Ma'juj itu nanti ke Solo? Kalau dalam hadis Nabi, tidak ada satu jengkal bumi pun yang Ya'juj tidak akan menginjaknya. Tidak ada satu jengkal dari bumi ini kecuali Ya'juj Ma'juj pasti akan menginjaknya. Kalau begitu nyampe enggak sini? Ini masih di bumi nih. Berarti nyampe dia sini. Bagaimana cara selamat? Kalau dari Dajjal masih bisa cara selamatnya, Pak. Masuk ke dalam rumah, bacalah surah Al-Kahfi kata Rasulullah, dan banyak ajaran Nabi ya. Tapi dari Ya'juj Ma'juj bagaimana cara selamatnya? Satu aja. Kata Rasulullah, selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sembunyi di tempat yang mereka tidak akan menemukan. Mereka juga nggak mau sibuk, Pak. Mereka nggak mau sibuk. Dilihatnya nggak ada orang, mereka langsung lanjutkan perjalanan. Bisa jadi Bapak sembunyi di atap-atap, di loteng, di gorong-gorong, ya. Bapak sembunyi di gua-gua atau di mana lah, pokoknya akalin sendirilah. Itu cuma jangan Bapak pikir saya lawan jihad lawan Ya'juj Ma'juj. Sementara Allah saja berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa, lari. Hari ini Ya'juj dan Ma'juj telah aku lepaskan, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup melawannya. Saya jadi kitchen hidup ketika itu. Coba melawan, mati jadi sate panggang itu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Cara selamat dari mereka adalah sembunyi saja. Kalau dari Dajjal banyak trik-triknya dari Rasul. Begini supaya selamat dari Dajjal. Yang kedua gini, yang ketiga gini, yang keempat gini, dan seterusnya. Tapi Ya'juj Ma'juj nggak ada. Dia ketemu bapak, Pak. Walaupun secantik apapun anak gadis bapak, nggak ngiler dia. Udahlah kamu tak jadi saya bunuh, yang penting anak gadis kamu untuk saya. Itu Datuk Maringgi itu. Nggak akan laku oleh Ya'juj Ma'juj. Pokoknya ketemu bantai. Mau gadis, mau cantik, mau molek, mau segala macamnya, orang kaya berpangkat, nggak peduli, bantai. Karena tidak ada yang boleh hidup di muka bumi selain mereka. Nabi Isa sembunyi di atas gunung Tursina. Saya melihat suasana di Tursina. Alhamdulillah saya sudah datang ke sana, sudah 2 kali ke situ. Ada hawa yang sangat magic, sehingga Allah menggelari kawasan Tur Watini wa Turisin. Turisin itu Tursina ya. Innaka biwadil muqaddasi tu'. Hai Musa, lepaskan sendalmu, engkau sekarang berada di kawasan yang sangat disucikan. Kawasan Tursina, kawasan itu. Disitulah Allah menjadikan pohon di sana
mengeluarkan api. Allah jadikan media berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan pohon itu sampai sekarang masih hidup, Pak. Bapak kalau ada rezeki, yuk bareng kita ke Palestina. Insya Allah kalau ada izin Allah, Februari nanti saya akan berangkat lagi, bawa rombongan lagi. Kemarin saya udah berangkat, Pak, 132 orang jemaah. Ya, ada 9 orang yang berhasil masuk. Seluruhnya masuk semua, alhamdulillah. Di Tursina itu, wahai kaum muslimin, pohon itu masih ada. Sumur tempat Nabi Musa menolong kedua anak Nabi Yakub juga masih ada. Di kawasan Tursina itu. Kalau Bapak naik ke atas, di situ kita dapati betapa anggunnya dan angkernya Tursina itu. Angker tapi anggun. Angkernya bukan membuat kita ketakutan ya, tetapi betul-betul sangat luar biasa. Di sini Allah akan halangi Dajjal, tidak akan bisa mendekati Tursina. Ya'juj dan Ma'juj juga tidak akan bisa menembus batasan Tursina. Inilah dia benteng gaib yang Allah tetapkan untuk Tursina. Sementara Ya'juj Ma'juj bisa masuk Mekah, Pak. Bisa mengobrak-abrik Ka'bah, masuk Masjid Nabawi. Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Tapi Dajjal dan Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendekati kawasan Tur. Makanya Allah perintahkan Isa, larilah engkau, bawa orang yang beriman bersamamu. Lari, naik ke atas